Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menayangkan video tentang teknologi robotika dalam bidang pertanian. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Saya Maulana Akbar NPM 108. Saya Bayu Ambrokasi NPM 112. Saya Rahel Margaretan PM 139. Saya Lilian Novelita Priscilian, BEM 138. Saya Yuliara Maulian, PM 117. Saya Tegar Garuniam NPM 113. Saya Evan Raditya Putra NPM 130. Saya Ridwan Fajri NPM 129. Dan selamat menyaksikan. Robotika adalah cabang-cabang ilmu dan teknologi komputer yang berhubungan dengan konsep, desain, komputer, dan pengoperasian robot. Robot diciptakan menjadi mesin cerdas yang dapat membantu manusia dalam berbagai cara. Robotika pertanian, teknologi AI, solusi bagi para petani zaman sekarang. Teknologi canggih yang mengembangkan pertanian berkelanjutan. Dengan adanya robotika, dapat bertani dalam skala besar. Tahun 1557, Giovanni Torriani menciptakan robot kayu yang dapat mengambil roti harian kaisar dari toko roti. Sejarah robot bermula ketika sistem otomatis dibuat oleh Jacques de Vaucanson pada tahun 1938. Lalu tahun 1926, Nikola Tesla mendemonstrasikan perahu bot yang dapat dikontrol dengan radio. Mulai tahun 80-an, kebijakan nasional dalam pengembangan riset teknologi telah memberikan dukungan pada penelitian dan pengembangan permesinan otomatis dalam rangka mencermati dan menunjang sumber daya manusia Indonesia yang memiliki minat dan kemampuan untuk menguasai teknologi robot. Tahun 2001, Kementerian Ristek bersama dengan Depdiknas telah mempromosikan juara kontes robot Indonesia dalam pameran Ristek tahunan, yaitu Ristek Expo. Penggunaan robot dapat membantu para petani untuk mengfleksibelkan waktu bekerja. Penggunaan robot dapat menghasilkan produktivitas secara efektif dan efisien. Tidak hanya keunggulan yang didapat, namun terdapat sisi negatifnya, seperti banyaknya nilai pengangguran dikarenakan tergantikannya sumber daya manusia menjadi sumber daya robot, dan para pekerja dituntut untuk memilih belajar atau menjadi pengangguran. Fixed robot sebagian besar adalah manipulator robot industri yang bekerja di lingkungan tertentu yang disesuaikan untuk robot. Robot industri melakukan tugas berulang yang spesifik, seperti menyolder atau mengecat komponen di pabrik mobil. Mobile robot adalah bangunan robot yang merupakan fitur yang harus memiliki aktuator berbentuk roda untuk memindahkan seluruh tubuh robot, sehingga robot dapat memindahkan posisi dari satu titik ke titik yang lain. Secara umum, robot adalah manipulator program yang mempunyai berbagai fungsi yang dirancang untuk memindahkan sebuah barang atau alat-alat khusus. Robot humanoid merupakan robot yang penampilan keseluruhannya dibentuk berdasarkan tubuh manusia, mampu melakukan interaksi dengan peralatan maupun lingkungan yang dibuat untuk manusia. Secara umum, robot humanoid memiliki tubuh dengan kepala, 2 buah lengan, dan 2 kaki, meskipun ada pula beberapa bentuk robot humanoid yang hanya berupa sebagian dari tubuh manusia, misalnya dari pinggang ke atas. Beberapa robot humanoid juga memiliki wajah, lengkap dengan mata dan mulut. Bak robot mengacu pada jenis robot yang memiliki beberapa fitur mirip serangga, seperti metode penggerak, metode navigasi, dan kecerdasan buatan berdasarkan model serangga. Robot-robot ini seringkali dirancang untuk meniru perilaku dan penampilan serangga nyata untuk tujuan seperti hiburan, pendidikan, dan aplikasi praktis seperti misi pencarian dan penyelamatan.
Vision Robotics memiliki sensor yang canggih untuk mencari daun selada yang rusak, lalu menyemprotkan cairan agar daun selada yang rusak hilang. Teknologi ini mengurangi tenaga kerja dan waktu yang dibutuhkan dari 15 orang selama seharian menjadi 1 atau 2 orang saja dalam waktu beberapa jam. Vision Robotics melibatkan penggunaan teknologi penglihatan komputer dan robotika untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memetik selada secara otomatis. Robot yang dilengkapi dengan kamera dan perangkat lunak pengolahan citra dapat memindai dan memahami posisi serta kematangan selada. Kemudian, mereka menggunakan lengan atau gripper untuk memetik selada yang sudah matang secara tepat dan hati-hati. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dalam proses pertanian dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Cara kerja elektronis ini mirip dengan robot vision, yakni mengandalkan teknologi sensor untuk mencari tanaman pengganggu, lalu menyemprotkan cairan kimia anti hama. Tujuannya untuk mengatur cara ideal agar tanaman tetap sehat. Teknologi robot ini memungkinkan petani untuk membersihkan germinasi kapan saja, baik siang atau malam, sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya dan mendapat hasil panen yang lebih baik. Melibatkan penerapan teknologi seperti sensor, robotika, dan sistem otomasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor pertanian. Agromektonik dapat mencakup berbagai aplikasi, mulai dari pemantauan tanaman menggunakan sensor canggih, hingga penggunaan drone untuk pemetaan lahan pertanian. RIPA adalah rancangan ilmuwan dari Universitas Sydney di Australia. Robot RIPA memiliki teknologi deteksi yang canggih dan memungkinkan robot bekerja di beberapa tipe lahan seperti tanaman, perkebunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Sama dengan robot lainnya, RIPA mendeteksi gulma dan menghilangkan tanaman pengganggu, serta menyemprotkan cairan pestisida untuk mencegah hama tanaman. Robot ini juga mempraktikkan dosis yang benar di peternakan dengan kecepatan besar. RIPA memiliki kumpulan sensor serta algoritma mutakhir yang bisa mengetahui gulma di antara tumbuhan dan barang asing semacam batu, cermin, ataupun logam. Robot ini dapat bekerja secara otomatis 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan dapat melakukan pekerjaan seperti membersihkan gulma, menyemprotkan pestisida, dan mendeteksi serta menghilangkan benda asing secara otomatis. RIPA juga merupakan robot pertanian yang ramah lingkungan, karena menggunakan tenaga surya yang dikumpulkan oleh panel surya di bagian atas mesin. Robot ini dilengkapi dengan kamera berkecepatan tinggi dan sensor jarak jauh yang memungkinkan penghilangan gulma otomatis serta penyemprotan pestisida. Robot ini menggunakan tenaga surya. Keunggulan robot ini yaitu mampu bekerja siang dan malam tanpa campur tangan manusia. Sensor yang dimiliki oleh Eco Robotics ini yaitu untuk mendeteksi adanya tanaman pengganggu pada ladang tanaman. Eco Robotics mengembangkan ARA, atau penyemprot presisi ultra tinggi yang revolusioner untuk pengolahan tanaman yang dikombinasikan dengan sistem perangkat lunak AI, Play-by-Plane, Eco Robotics, mengurangi penggunaan input pertanian konvensional sebesar 70 hingga 95%, sekaligus meningkatkan hasil panen sebesar 5% atau lebih, dan secara signifikan mengurangi emisi CO2. Nahyo Technologies memiliki beberapa jenis produk robot dan beberapa tipe sudah ada di pasaran. Sebut saja yang paling kecil yaitu OZ dan yang berukuran besar yaitu Robotino. OZ cocok bekerja di lahan kecil, seperti di rumah kaca, sedangkan Robotino cocok di lahan pertanian yang lebih besar. Semua robot tanpa awak dan berfungsi membersihkan lahan dari tanaman pengganggu dengan metode mekanis layaknya pengolahan tanah. Nahyo Technologies mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan robot otonom untuk pertanian bekerja sama erat dengan para petani. Solusi ini mengatasi kekurangan pekerja pertanian, mengurangi beban kerja fisik yang berat, dan membatasi penggunaan bahan kimia pembasmi gulma. Dari segi teknologi, Indonesia bisa dikatakan sama majunya dengan negara lain. Salah satunya adalah traktor otonom atau autonomous traktor yang diproduksi Kementerian Pertanian, hasil inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balito Banten. Traktor roda 4 otonom ini melalui lembaganya Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian atau BPP Mektan menggunakan sistem navigasi GPS berbasis real-time kinematika atau RTK. Traktor tak berawak ini memiliki keistimewaan dan keunggulan dalam mengolah lahan dengan sistem kemudi yang dapat dikontrol secara otomatis. Traktor otonom ini dapat melakukan pengolahan tanah sesuai peta perencanaan dengan ketelitian 5 hingga 25 cm. Sistem kendali traktor terdiri dari kendali roda kemudi, akselerator, persneling, rem, dan kopling.
Saat ini kontrol mesin dan PTO digunakan dalam aplikasi budidaya lahan. Kebaharuan autonomous traktor ini sendiri meliputi pengembangan sistem navigasi RTK, dash rover berbasiskan modular sehingga dapat diproduksi sendiri dan berbiaya rendah. Selain itu, tersedia juga sistem komunikasi antara traktor dan base station dengan protokol TCP atau IP dengan media wireless 2.4 atau 5 GHz. Traktor otonom ini kini juga telah dipersenjatai dengan command control untuk pengendalian traktor dalam bentuk parameter dalam format teks melalui interface serial. Badan Penelitian Pertanian Bogor atau IPB berkolaborasi dengan Universitas Dian Nuswantoro atau UDINUS mengembangkan robot untuk membantu pemanenan melon. Robotika ini adalah sebuah robot pemanen melon yang dikembangkan IPB bekerja sama dengan UDINUS Kota Semarang. Robot dapat menentukan kematangan melon dengan mengetuknya menggunakan lengan robotiknya. Menggunakan kecerdasan buatan, robot pemanen melon mendeteksi kematangan buah. Selanjutnya, robot secara otomatis menyortir dan mengangkut melon yang cocok untuk dipanen. Melon emas yang sudah matang ditempatkan di bagasi untuk dikumpulkan. Saat ini, proses pembuatan sensor kelengkapan robot ini sudah mendekati 100%. Sementara itu, UDINUS terus menyempurnakan sistem robotik yang ada. Targetnya, robot tersebut mampu memanen melon sebanyak 30 kg. Dalam kerjasama tersebut, IPB University merancang konsep robot pemanen melon dan menyediakan seluruh komponen robot. Komponen robot yang menjadi sasaran antara lain badan robot, lengan robot, dan pengembangan teknologi pengolahan citra untuk mendeteksi kematangan melon dari gambar melon. Alat pengering kedelai adalah perangkat mekanisme yang dirancang khusus untuk mengurangi kadar air dalam biji kedelai. Alat ini menggunakan teknologi pengeringan yang dapat dikontrol suhu dan aliran udaranya. Robot Autonomous Weeder adalah robot pertanian yang dirancang untuk secara otomatis mengenali dan menghilangkan gulma di lahan pertanian. Dikendalikan menggunakan teknologi sensor dan kecerdasan buatan. Robot ini dapat memindai dan mengidentifikasi jenis tanaman serta gulma lalu menyinarinya dengan laser hingga gulma terbakar dan mati. Robot adalah robot pertanian inovatif yang secara otomatis melakukan penyemprotan pestisida di lahan pertanian dengan desain fleksibel yang memungkinkannya merangkak di antara tanaman. Robot dilengkapi dengan sistem sensor dan pemetaan. Robot meningkatkan efisiensi penggunaan pestisida dengan penyemprotan bahan kimia secara akurat hanya pada area membutuhkan perlakuan. Meskipun teknologi seperti pertanian presisi, drone, dan perangkat IoT dapat memberikan manfaat besar dalam efisiensi dan produktivitas, namun biaya awal untuk membeli dan mengimplementasikannya bisa menjadi hambatan. Revolusi Industri 4.0 membawa kemajuan teknologi otomatisasi dan robotika yang dapat menggantikan peran beberapa pekerjaan manusia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya lapangan pekerjaan bagi petani dan pekebun tradisional. Beberapa daerah pedesaan, infrastruktur dan konektivitas masih menjadi kendala serius. Teknologi canggih memerlukan akses internet yang stabil dan cepat untuk beroperasi secara optimal. Namun, di beberapa wilayah, ketersediaan internet masih terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Yere, wapi toh? Wapinan. Ya, sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.